Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Kurniati dengan NIM F1D219010. Baiklah, saya akan mempresentasikan salah satu tugas seminar yang berjudul Inovasi Nanosilver dengan menggunakan ekstrak daun belimbing wulu dalam bentuk gel sebagai antibakteri terhadap Propionobacterium acne penyebab jerawat. Baik, langsung saja. Seminar proposal yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Baik, yang akan saya bahas latar belakang pertama yaitu nanopartikel. Nanopartikel merupakan partikel yang memiliki dimensi ukuran dari 100 nanometer. Nanopartikel yang dihasilkan pada sediaan tertentu memiliki sistem penghantar obat yang lebih baik karena ukuran partikel yang kecil serta mengurangi efek samping. Hasil Krastinia 2019 menunjukkan bahwa nanopartikel perak memiliki sifat antimikroba. Sifat antimikroba tersebut disebabkan oleh kemampuan nanopartikel. Salah satu indikator terbentuknya nanopartikel perak adalah adanya perubahan warna dari kekuningan menjadi coklat kemerahan. Warna nanopartikel yang dihasilkan tergantung dari bentuk dan ukuran nanopartikel serta kepolaran larutan sekitarnya. Latar belakang daun belimbing wulu. Ekstrak bahan alam dapat menjadi reduktor dan agen penstabilan dalam sintetis nanopartikel perak. Ekstrak daun belimbing wulu dapat digunakan sebagai bioredaktor nanopartikel perak. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2021 menyatakan bahwa senyawa yang terdapat pada ekstrak daun belimbing wulu yaitu flavonoid, saponin, flavonoid dan tanin. Flavonoid mempunyai aktivitas sebagai antiseptik, sedangkan tanin dapat mempercepat pembentukan jaringan yang baru sekaligus dapat melindungi dari infeksi. Salah satu masalah kulit wajah yang sering dijumpai yaitu timbulnya jerawat. Permasalahan yang biasa terjadi pada wajah manusia yaitu jerawat. Jerawat merupakan kelainan berupa peradangan pada polisebaceous yang disertai penyumbatan dan penimbunan bahan keratin. Acne vulgaris merupakan penyakit kulit yang terjadi karena adanya penyumbatan folikul oleh sel-sel mati, seperti sisa-sisa makeup atau sisa-sisa kotoran dari luar. Peradangan yang disebabkan oleh bakteri Propionobacterium acne pada folikul sebasea. Adapun latar belakang yaitu gel. Gel merupakan salah satu sediaan semi padat yang berpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Sari dan kawan-kawan menunjukkan bahwa tambahan yang digunakan pada pembuatan gel berpengaruh pada stabilitas fisik sediaan hingga dipengaruhi jumlah dan kecepatan zat aktif yang dapat diabsorbasi. Menunjukkan gel dengan sintetis nanopartikel perak dari ekstrak daun Ocimum grastimum mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Propionobacterium acne, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli yang lebih tinggi daripada ekstraknya, sehingga formulasi gel dapat digunakan untuk mengatasi jerawat pada wajah. Adapun rumusan masalah pada seminar proposal yang pertama, bagaimana karakteristik fisik kimia formulasi gel nanosilver ekstrak daun belimbing wuluh dengan berbagai konsentrasi. Adapun yang kedua, bagaimana pengaruh formulasi gel nanosilver ekstrak daun belimbing wuluh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propionobacterium acne secara in vitro. Adapun tujuan proposal penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik fisik kimia formulasi gel nanosilver ekstrak daun belimbing wuluh dengan berbagai konsentrasi. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pengaruh formulasi gel nanosilver ekstrak daun belimbing wuluh dalam penghambatan pertumbuhan bakteri Propionobacterium acne secara in vitro. Adapun manfaat yang diperoleh dari proposal seminar penelitian ini yaitu memberikan data ilmiah mengenai pemanfaatan nanosilver dalam bentuk sediaan gel dengan formulasi terbaik sebagai antibakteri terhadap Propionobacterium acne penyebab jerawat. Adapun yang kedua, dapat menjadi acuan sebelum produksi secara massal sediaan gel nanosilver sebagai obat jerawat.
Hipotesis penelitian pada seminar proposal kali ini yaitu ditemukannya gel nanosilver sebagai produk anti akne yang dapat mencegah infeksi. Kemudian ditemukannya alternatif pengembangan nanosilver menggunakan bioreaktor berbasis ekstrak tanaman yang dapat menjadi produksi alternatif yang ramah lingkungan dan berkualitas. Metodologi penelitian proposal ini dilakukan Mei 2022 sampai Agustus 2020 yang bertempatan di Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun variabel penelitian yaitu variabel bebas mencakup konsentrasi nanosilver, ekstrak daun belimbing ulu, yang kemudian variabel terikat ada 3 yaitu sintesis nanopartikel, formula gel anti akne, dan uji aktivitas antibakteri. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama itu nanosilver, daun belimbing ulu, gel, kemudian yang terakhir itu jerawat. Adapun hipotesis penelitian yang pertama ditemukannya gel nanosilver sebagai produk anti akne yang dapat mencegah infeksi. Kemudian ditemukannya alternatif pengembangan nanosilver menggunakan bioreaktor berbasis ekstrak tanaman yang dapat menjadi produksi alternatif yang ramah lingkungan dan berkualitas. Langsung saja, adapun prosedur kerja pada proposal penelitian ini yang pertama itu pembuatan ekstrak, kemudian menyiapkan simplicia dan ekstraksi, uji bebas etanol, sintetis nanopartikel, kemudian karakteristik nanosilver, formulasi gen nanosilver, setelah itu rancangan formulasi gel, evaluasi sediaan gel. Langkah selanjutnya itu pembuatan gel, kemudian uji aktivitas antibakteri, langkah terakhir yaitu analisis data. Bisa Anda lihat pada bagan di atas. Prosedur kerja untuk pembuatan ekstrak daun belimbing ulu yaitu menyiapkan simplicia dan ekstraksi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil 500 gram daun belimbing ulu yang segar kemudian dikeringkan di bawah terik sinar matahari langsung. Setelah itu dihaluskan menggunakan blender. Setelah dihaluskan dilarutkan 100 gram lalu diekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 750 ml. Kemudian filtrat disaring dan diuapkan di retorati evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu, langkah terakhir yaitu pemalatan ekstrak yang dilakukan menggunakan water bath dengan suhu 60 derajat Celcius menjadi ekstrak pekat daun belimbing ulu. Uji bebas etanol. Uji bebas etanol yaitu dengan menggunakan pereaksi H2SO4 pekat dan asam asetat memasukkan 2 tetes ekstrak ke dalam tabung reaksi kemudian menambahkan 2 tetes H2SO4 dan asam asetat kemudian dipanaskan. Langkah selanjutnya yaitu sintetis nanopartikel. Nanopartikel perak dibuat dengan konsentrasi perak 1 mm dengan melarutkan AgNO3 pada 100 ml aqueous, kemudian ditambahkan ekstrak daun belimbing ulu dengan rasio 1:2, maka 50 ml ekstrak daun belimbing ulu dicampur 100 ml larutan perak, kemudian dipanaskan di atas hot plate selama 20 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Prosedur kerja selanjutnya yaitu formulasi gel nanosilver. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pembuatan gel nanosilver. Didepresikan ke dalam aqueous steril dan diaduk secara perlahan. Nanosilver dicampur dengan gliserin ditambahkan ke dalam basis gel yang telah dikembangkan. Diaduk dengan menggunakan alat homogenizer dengan kecepatan 100.000 rpm, ditambahkan air dan T hingga mencapai pH 4,5 sampai 6,5 sambil diaduk menggunakan homogenizer dengan kecepatan 500 rpm hingga terbentuk gel. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi sediaan gel nanosilver, pengamatan organoleptik, pemeriksaan homogenitas, pengukuran pH, pengukuran viskositas, dan uji daya serap dan cleaning test. Langkah yang terakhir yang dilakukan yaitu uji aktivitas antibakteri. Langkah pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian pembuatan media BF and Peptom, selanjutnya persiapan suspensi bakteri,
Setelah itu pembuatan media natrium agar, kemudian proses uji aktivitas antibakteri. Uji aktivitas antibakteri digoreskan suspensi bakteri hasil peremajaan ke seluruh permukaan media natrium agar secara merata. Menjadi 4 bagian lalu diberikan tanda untuk masing-masing formula, kontrol positif dan kontrol negatif. Baik, analisis data yang dilakukan pada proposal penelitian itu data uji daya antibakteri yang diperoleh lalu dianalisis menggunakan analisis seragam ANOVA. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada proposal penelitian ini, yaitu pengukuran zona hambat pada diameter daerah bening dilakukan setelah inkubasi terdapat bakteri selama 24 jam. Data hasil pengukuran zona hambat setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 1, yaitu rata-rata diameter zona hambat pada perlakuan 7 kali konsentrasi dengan 4 kali ulangan. Dilihat bahwa terdapat kecenderungan ekstrak daun belimbing wuluh yang memberi pengaruh terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri akne yang terbentuk. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh, semakin besar pula diameter zona hambat terdapat pertumbuhan bakteri akne yang terbentuk. Untuk membuktikan pengaruh perbedaan dari setiap konsentrasi tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji analisis variasi suatu faktor. Selanjutnya tabel 2 yaitu ringkasan analisis sidik ragam, sumber keragaman yaitu perlakuan, galat percobaan umum. Berdasarkan hasil tabel tersebut, konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri akne yang terbentuk secara in vitro. Selanjutnya, untuk mencari perbedaan antara perlakuan dilakukan analisis rata-rata dengan menggunakan uji jarak berganda Dujan. Lanjut, pada tabel 3 hasil perbandingan uji Dujan pengukuran zona hambat bakteri akne dari pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian uji ekstrak daun belimbing wuluh terdapat zona hambat pertumbuhan bakteri akne secara in vitro. Dapat terbentuk zona hambat atau daerah bening pada media agar tidak ditumbuhi oleh bakteri karena adanya zat antimikroba dari ekstrak daun belimbing wuluh yang dapat memberikan sehingga secara difusi menyebar pada media natrium agar. Lanjutan dari pembahasan analisis data di atas dapat dikatakan sebagai pendapat Kamila 2010 bahwa kandungan yang terdapat dalam daun belimbing wuluh yang bekerja sebagai antibakteri adalah tanin dan flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan salah satu antibakteri yang bekerja dengan mengganggu fungsi membran sitoplasma. Flavonoid mampu membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut dengan dinding sel. Zat antimikroba yang menghalangi fungsi penting membran dapat mengakibatkan kematian sel atau ketidakmampuan untuk tumbuh dan berkembang. Kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu berdasarkan uji ANOVA, ada tidaknya signifikasi perbedaan formula antara sediaan gel nanosilver pada konsentrasi 2%, 2,5%, dan 3% dalam penghambatan pertumbuhan bakteri Propionobacterium akne. Perbedaan konsentrasi ekstrak daun belimbing wuluh berpengaruh sangat nyata terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri akne secara in vitro pada taraf nyata alfa 1%. Kadar hambat minimum dari ekstrak daun belimbing wuluh yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri akne secara in vitro adalah 100 mg/ml 1. Baik, itulah tadi presentasi seminar proposal saya. Saya Alfia Kurniati mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.